Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Kesempatan kali ini masih kita bahas mengenai hipertensi ya, karena banyak sekali pertanyaan, kemudian saran akan membahas ini. Oke, video kali ini saya ingin membahas mengenai bahayanya penyakit hipertensi kalau tidak segera disembuhkan. Apalagi penyakit hipertensi itu ada unsur yang tidak wajarnya. Nah, ini harus segera disembuhkan begitu ya. Oke. Kalau untuk yang normal, hipertensi ataupun darah tinggi yang normal, saya tidak usah mengganggu kalian ataupun kalian tidak usah terganggu atas informasinya yang saya berikan ini. Namun itu biar saja diobati oleh para dokter ataupun orang medis begitu. Nah, yang ingin saya bahas di sini memang dari bahaya dari segi spiritual. Ya, spiritual itu berkaitan mengenai jiwa, pikiran, ya, kemudian energi dalam tubuh. Kalau untuk jiwa kita terganggu, yang menjadi bahayanya apa? Kita bisa hilang ingatan, ya kan? Bisa menjadi gila, begitu. Apa ada kaitannya Ki mengenai kejiwaan seseorang ataupun hipertensi? Ya, saya rasa ada hubungannya. Ya, saya kasih contoh. Seseorang yang sudah mengamalkan ilmu spiritual, kanuragan yang dicampur-campur dan dia tidak selesai begitu, yang terjadi pertama adalah pikirannya ini kacau. Ya, kacau. Saya yakin ketika pikirannya kacau ini darahnya memuncak, darahnya ini tinggi sekali. Sehingga ketika pikirannya sudah katakanlah sudah jadi langsung gila, ya sudah, itu ibaratnya darah tinggi sudah langsung ambles di situ begitu. Nah, itu penjabaran dari saya, dari spiritual begitu. Itu bahayanya ketika seseorang ini mengamalkan sesuatu yang tidak pada porsinya. Nah, ada lagi lainnya ya mengenai seseorang yang ibaratnya apa ya, diganggu oleh makhluk halus, ya kan? Makhluk halus atau sesuatu begitu. Jadi gini, kalau saya penjelasan logis saya sebagai seorang spiritualis, ya, bentar. Oke, kita hidup di dunia ini kan, ini kita ya, ibaratnya kita manusia, begitu. Ini manusia. Nah, di sebelah kita, katakanlah itu ada yang makhluk, ya, entah itu jin, setan, ataupun kita sebut dengan makhluk gaib, begitu ya, sebelah sini. Nah, ketika seseorang ini mendekati ini, manusia mendekati sesuatu, terkadang kan Anda merasakan berat, ya kan, ngos-ngosan, ya, untuk seseorang yang katakanlah ikut uji nyali, dia berdebar-debar. Asalkan Anda tahu, ketika seseorang dalam posisi ketakutan, dia itu darah tinggi, tekanan darah itu langsung melonjak begitu loh. Andai kata orang ini adalah kena hipertensi, dia ikut uji nyali, lihat apa yang terjadi, kena jantung kan ya, begitu loh. Jadi secara tidak langsung memang jin, ya, makhluk gaib itu mempengaruhi kita. Andai kata kita lewat ibaratnya tempat yang angker, akan ada reaksi, ya, karena tekanan energi manusia dengan jin itu berbeda, ataupun hantu ataupun setan, entah apa Anda menyebutnya, itu berbeda-beda. Contoh paling gampang ya, manusia ini misalkan ya, dia menjadi mediasi. Ya, maaf tulisan saya jelek sekali. Oke, dia menjadi mediasi, dimasukkan sesuatu gaib, ya, untuk ditanya jawab atau apa ya di konten spiritual yang gaib-gaib gitu. Nah, setelah dia dilepaskan, tentunya manusia yang jadi mediator ini dia merasa capek sekali, dia merasa kesel, dia merasa lemes. Nah, itu yang terjadi karena tekanan darah ketika seseorang ini dimasuki oleh jin, ya, hantu ataupun setan, yang dia rasakan tadi langsung, ya, ibaratnya tekanan darah itu langsung memacu dengan cepat. Nah, itu semacam itu. Jadi bahayanya yang disebabkan oleh unsur gaib tadi. Yang menjadi bahaya ya tadi, kalau orangnya ada indikasi darah tinggi, kemudian dia ada senggolan dengan unsur gaib, unsur yang tidak nampak lainnya, ya tadi langsung terpicu, ya, semacam itu. Jadi saya paham kok banyak komentar di di konten mengenai hipertensi itu mengatakan, kenapa ibu saya ini kok
darahnya, tekanan darahnya cuma segini, tapi kok ketika malam ya tiba-tiba tidak bisa bicara, susah untuk bicara, tiba-tiba jadi tuli secara langsung, tiba-tiba menjadi begini. Nah, itu yang terjadi ketika seseorang sudah tidak sehat, punya hipertensi, ya kan, ini bahayanya. Kemudian ada unsur gaib yang lewat. Yang terjadi apa? Ya tadi langsung kumat, begitu loh, ya. Jadi pertanyaan ataupun hikmahnya, Ki, bagaimana sih Ki cara menyembuhkan kita bisa terhindar dari hal yang tiba-tiba memicu hipertensi yang sangat akut tersebut, gimana? Ya, saya pribadi memang spiritualis, jadi saya menganjurkan seseorang itu untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan cara apa? Dengan cara zikir, dengan cara wirid, begitu. Jadi di sini saya menghadirkan sarana spiritual berupa tasbih terapi wirid yang membantu mengobati apapun yang menjadi gejalanya, ya, termasuk adalah hipertensi tadi. Begitu. Orang itu terlindungi, dia menyembuhkan secara medis tidak masalah. Tapi kita secara spiritual harus kita jaga, harus kita bentengi. Ya, begitu ya, paham ya saudaraku semuanya. Jika ingin informasi lebih lanjut mengenai tasbih terapi wirid ataupun mengenai hipertensi, monggo silakan hubungi nomor yang tertera. Ya, insya Allah saya akan membantu Anda, begitu. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.